Selamat siang, nama saya Nathan William dari kelas 12 MIPA 2 absen 25. Sekarang saya akan mempraktikkan cara membuat nugget pisang yang merupakan salah satu jenis modifikasi makanan dalam tipe nabati. Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu alat dan bahan yang digunakan. Pertama kita akan membahas mengenai bahan-bahannya. Pertama ada pisang, menggunakan pisang kepok. Kemudian ada terigu, kemudian gula halus, kemudian ada ini salah satu bahan utama yang akan kita gunakan, yaitu tepung panir atau tepung roti. Kemudian ada susu. Kemudian ini ada satu jenis susu lagi, yaitu susu kental manis, tapi ini untuk topping dan boleh apa saja, boleh banyak penggantinya yang lainnya. Kemudian ini ada keju, terutama keju parut. Kemudian ada telur 1 buah. Dan kemudian alat-alat yang akan digunakan adalah blender. Kemudian ini tempat dalam bentuk aluminium foil untuk mengukus nanti. Kemudian ada tempat pengukusnya. Pertama-tama kupas pisangnya, kemudian potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian pisang-pisang ini akan kita lumatkan dengan cara kita blender. Sekarang setelah sudah kita blender, maka kita masukkan telur yang sudah kita kocok. Kemudian kita akan blender lagi. Tidak perlu lama-lama. Sebentar ya. Oke. Cukup. Sekarang kita masukkan ke baskom yang tadi. Oke, cukup. Pindahkan dulu ini. Hati-hati. Lagi masih banyak ya. Oke, sekarang setelah kita sudah masukkan ke dalam baskom ini kembali, baru kita masukkan terigu sebanyak 4-6 sendok makan. Oke. Nah, ini bervariasi ya, bisa 4-6 sendok makan. 2, 3. Untuk kali ini kita mungkin pakai 4 sendok makan saja karena saya lihat sudah cukup padat. 4. Oke, untuk terigu cukup. Kemudian selanjutnya gula dan garam masing-masing 4 juga. Oh, kalau untuk garam sedikit saja ya.
garam sedikit saja, untuk gula nanti 4 sendok makan. Saya kira segini untuk garam. Oke, cukup. Kemudian untuk gula 4 sendok makan. Satu, dua, tiga, 4. Oke, semuanya sudah kita masukkan. Oh ya, satu lagi, kita parut kejunya dulu. Oh ya, sebelum keju kita masukkan dulu susu. Sama, kebanyakan memang 4 sendok makan semua ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, baru sekarang kita parut kejunya. Ini kejunya. Oke, saya rasa cukup. Sekarang untuk semua yang sudah kita tambahkan tadi ke dalam adonan, kita aduk secara bersama-sama. Ini sudah tercampur secara rata. Sekarang kita akan masuk ke proses pengkukusan. Kita menggunakan tempat aluminium foil tadi. Kita alasi dengan plastik terlebih dahulu. Dan ya, ini akan saya tambahkan sedikit supaya rata. Oke, sekarang kita akan mengukus. Kita tutup terlebih dahulu. Ini sudah tertutup. Ya. Bentar. Udah. Oke, sekarang kita akan masuk ke pengkukusan. Ini tempat mengukusnya. Kita letakkan dengan hati-hati. Kemudian selanjutnya kita tutup. Nah, setelah selesai proses pengukusan, kita kukus selama 20 atau sampai 25 menit tadi. Sekarang kita sudah selesai pengukusannya dan ini sudah didinginkan. Kita lihat hasilnya. Oke, sangat rapih ya. Kemudian ada juga yang varian rasa coklat. Ini kita modifikasi lagi juga bisa. Kita potong belah dua dulu. Oke. Kemudian kita potong lagi dari sisi sini. Nah, sekarang untuk sebelum kita goreng kembali, kita pertama-tama celupkan satu-satu ke dalam susu. Kemudian kita masukkan ke tepung rotinya. Nah, ini yang nanti jadi nugget pisang. Akan kita taruh. Nanti akan kita lapisi masing-masing 2 kali. Setelah selesai kita lapisi dengan susu dan dengan tepung panir, dan proses tersebut diulang sebanyak 2 kali. Sekarang kita akan menggoreng. Ini dia. Kita goreng. Ini cukup panas kan ya? Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat menggunakan. Oke, kita sudah sampai di akhir dalam proses memasak kita. Inilah dia nugget pisang. Sekarang kita akan coba melakukan plating. Kita ambil 2 aja ya. 1,
2. Oke, kita coba belah supaya kita bisa lihat isinya kira-kira seperti apa sih. Wow, sangat garing sekali ya. Oke, kita akan tambahkan susu kental manis di atasnya, biasa saja. Kemudian kita tambahkan coklat. Oke, kira-kira seperti itu cara membuat nugget pisang, salah satu makanan modifikasi tipe nabati. Ini dia. Sekian dari saya, Nathan William. Terima kasih. Oke, setelah kita melihat bersama-sama tadi alat dan bahan, cara dan proses pembuatan dari nugget pisang, sekarang kita akan masuk ke analisa STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Secara segmenting, kita akan membagi menjadi 3 segmen, yaitu geografis, demografis, dan psikografis. Secara geografis, penjualan itu sudah tidak dibatasi lagi oleh jarak antara penjual dan konsumen, karena kita akan melakukan seluruh penjualan produk secara online. Selanjutnya, penjualan itu dapat dilakukan dari rumah, dan untuk keperluan promosi itu dapat kita lakukan lewat sosial media. Selanjutnya, secara demografis itu nugget pisang pastinya akan diminati oleh anak-anak muda dengan usia 7-19 tahun yang tentunya ingin mencoba rasa-rasa yang baru atau hal-hal yang baru. Kemudian dengan tagline yang menarik dan kemasan yang unik, metode promosi yang kekinian, dan keaktifan di media sosial, konsumen dengan rentang umur tersebut diharapkan dapat tertarik. Selanjutnya adalah secara psikografis, kita akan memanfaatkan screen time sosial media yang sangat besar oleh anak-anak muda di akhir-akhir ini untuk penjualan lewat online yang pastinya akan jauh lebih menguntungkan. Testimoni akan memegang peranan besar, dan untuk awal pembukaan usaha, saya akan mengajak orang-orang dengan pengaruh yang besar atau social media influencer untuk ikut memberikan testimoni. Secara targeting, target pasarnya adalah pasar sosial media yang mencakup sangat banyak orang dan ukuran pasarnya itu sangat besar. Kemudian dari segi profitabilitas, dari segmentasi demografis diharapkan dengan produk dengan kemasan yang menarik itu dapat memberikan kesan premium bagi calon-calon konsumen dengan usia 7-19 tahun tersebut. Bagaimanapun juga, sudah banyak contoh pengaruh kemasan dan tampilan produk yang justru menjadi sumber profit terbesar. Contohnya adalah produk McDonald yang biasa tapi dengan kemasan BTS akan memberikan profit yang melonjak. Dari segi positioning, memposisikan produk itu adalah hal yang sangat penting untuk menarik segmen yang berpotensial. Saya akan berusaha untuk mempromosikan produk saya sebagai tren masa kini yang sedang in oleh remaja-remaja pada masa ini. Oleh karena itu harus ada faktor pembeda yang ditawarkan. Yang pasti faktor pembeda yang pertama adalah modifikasi makanannya, varian rasa yang beragam, dan kemasan yang menarik. Terakhir, untuk mempromosikan makanan, kita bisa melakukan lewat sosial media, testimoni seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dan mengikuti tren yang sedang berlangsung. Cara yang paling mudah adalah dengan membuat kemasan dengan theme yang sesuai dengan tren pada masa itu. Oke, setelah kita melakukan analisa STP tadi, maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan break even point-nya ya. Tapi pertama-tama, saya akan menunjukkan terlebih dahulu rincian dari harga pokok produksi alat dan bahannya. Yang pertama di sini ada harga pokok produksi alatnya dulu nih. Oke, kemudian selanjutnya adalah untuk harga pokok produksi bahannya. Saya akan taruh di sini. Sip. Sekarang maka kita bisa menyimpulkan bahwa total production cost-nya adalah yang ada di sini nih. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke break even point-nya. Pertama adalah BEP unit, yaitu biaya tetap produksi dibagi harga jual dikurang biaya variabel, yaitu 520.000 dibagi 1.500 dikurang 638, 1.600 kurang 638 itu berarti labanya ya. Maka 520.000 dibagi 862 sama dengan 603,24 dan dibulatkan sebanyak 604 pieces. Dan apabila kita mempertimbangkan bahwa satu kemasan itu terdiri dari 6 pieces, maka 604 dibagi 6 sama dengan 106, dan saya bulatkan sebanyak 101 kemasan untuk BEP unitnya. Kemudian untuk break even point rupiahnya atau BEP rupiahnya itu dicari dengan sebenarnya sama aja. Saya akan langsung lengkap aja cara yang pertama, yaitu langsung kita ke 520.000 dibagi 862 dikali 1.500, yaitu sama dengan 904.872 rupiah. Dan apabila saya bulatkan, yaitu 905.000 rupiah.